Kalau kita mau nanya balik sejauh mana sih pengetahuan kita tentang pangan, pasti semuanya tahu karena kita tiap hari makan ya. Tapi tahunya apa? Sejauh mana? Dan saya juga agak yakin teman-teman karena background sekolahnya pasti juga punya pengetahuan yang mungkin lebih banyak di antara teman-teman yang lain yang di sekolah-sekolah biasa gitu ya. Maksud saya yang isu makanan itu tidak ada di dalam mata pelajarannya. Nah, selama ini sebetulnya kalau teman-teman mau adik-adik ini mau bicara, sebetulnya paling banyak mempengaruhi makan kita apa? Gizi. Gizi mempengaruhi kesehatan kita dari makanan. Tapi paling pengaruh nih dalam pilihan makanan kita apa di antaranya? Iklan, media. Itu kan dari iklan, dari media kita selalu jadinya ingin tahu, ingin coba, ingin membeli. Kemudian itu sudah bisa sampai mempengaruhi ya, akhirnya kita punya preferensi tertentu. Ini yang kita paling suka dan kemudian sampai mengabaikan pola makan yang benar itu terjadi nggak? Terjadi ya, walaupun adik-adik ini sendiri udah bagian ilmunya itu udah belajar makanan, tapi itu juga masih bisa terjadi. Nah, itu situasi yang ada sebetulnya. Dan bagaimana sebetulnya dari sisi kita sendiri juga dari sisi kita sebagai konsumen, apalagi adik-adik ini kan paling gampang nih dipengaruhi teman, dipengaruhi media gitu. Kalau ngumpul-ngumpul cari makanannya kemana? Junk food, ya kan? Jadi pasti begitu. Gak pernah ya jadinya nongkrong di makanan-makanan tradisional. Enggak kan? Ya, levelnya beda. Coba ulang tahun di warteg nggak ada. Di rumah makan Padang ya. Ada di restoran yang Indonesia gitu. Ada kan? Solo ada tuh. Yang paling gampang apa? Baik pizza gitu. Itu trennya itu yang terjadi memang di kenyataannya seperti itu. Sebenarnya saya nggak mengatakan bahwa itu nggak boleh, tapi sepanjang kita tahu, kita sadar bahwa pada saat kita makan itu apa sih yang kita peroleh dan itu tidak dijadikan kita ketergantungan, karena kita tetap juga masih menghitung gimana sih pola makan yang seimbang, yang benar dan yang lain-lain, itu nggak masalah gitu ya. Maksud saya yang kita sayangkan kan kalau kita makan, kita milih tanpa pengetahuan, maksudnya tanpa sadar bahwa memang itu sebetulnya bisa berpotensi ada masalah. Nah seperti itu, ini sebenarnya udah menjawab semua kan apa yang kita lakukan. Nah sekarang buat di rumah sendiri, di rumah tangga, biasanya tuh kan kalau nggak makan nasi itu kayaknya belum makan. Masih terjadi nggak zaman sekarang? Betul, masih. Masih ya, kalau nggak makan nasi itu nggak makan. Padahal sebenarnya pilihan-pilihan yang lain banyak. Yang malangnya lagi karena kemudian kebijakan yang lalu itu semua daerah sampai kemudian yang sebetulnya asal muasalnya bahan pokoknya ada jagung, ada sagu dan yang lain itu pun didorong untuk makan nasi. Dan kayaknya kalau belum makan nasi katanya masih miskin. Nah itu sebetulnya mindset yang dibangun yang kemudian salah. Seringkali kan kita dengar berita mereka nggak pernah makan, nggak pernah nasi 3 minggu. Nggak bisa kalau dia makan ada jagung di situ, ada sagu di situ, dan yang penting teman makannya. Kalau cuma makan nasi tapi pakai garam, dibandingkan dia makan jagung tapi ada sayuran, ada ikan yang diambil dari sungai dan yang lain-lain, mana yang lebih baik gitu kan, semacam itu. Oke, lanjut. Nah, ini tadi kita sudah bicara bahwa apa yang paling banyak, dan satu hal yang saya lihat bahwa walaupun saya mungkin juga kurang pengetahuan tentang teman-teman atau adik-adik dari SMK ini larinya nanti kemana setelah itu. Yang pasti mereka punya ilmu kan untuk menghasilkan makanan, untuk bikin makanan, dan pasti akan bergabung, baik itu bisa membuat sendiri ataupun bergabung dengan industri atau dengan hal yang lain untuk menciptakan, menghasilkan dan menyediakan produk makanan. Dan ini yang saya lihat sebetulnya bidang ini tuh punya potensi untuk menentukan sebenarnya pilihannya yang mana. Kayak seperti tadi dikatakan, siapa sih yang memunculkan mengeluarkan atau menghasilkan produk dan mempopulerkan produk itu akan cenderung akan mudah menjadi tren gitu ya. Sekarang kan mungkin kemampuan itu yang mungkin perlu kita cari nantinya. Saya cuma mengambil beberapa contoh saja. Nah, kenal nggak nih barang produk-produk ini? Ya kan ini yang bikin siapa? Yang bikin kan
adik-adik yang belajar ini gitu. Tapi kenapa ini bisa jadi booming, bisa jadi happening gitu loh. Dan karena apa namanya kayak rainbow cake, apa sih istimewanya? Itu udah biasa, tapi yang namanya kayaknya geger nasional gitu ya, semua orang pengen begitu gitu ya. Terus kemudian cupcakes juga begitu, ya sama aja sama sebetulnya kue. Kita ada nggak bu padanannya makanan Indonesia apa mungkin tapi dalam bentuk yang berbeda gitu ya semacam itu. Tapi habis beras tapi kan yang jadi top gitu ini kan jadi termasuk kemudian itu ada pie susu yang dari Bali. Yang menarik teman-teman saya di Bali yang orang Bali bilang saya nggak ngerti apa istimewanya itu. Ini kalian orang Jakarta yang bikin ini jadi rame. Sehingga kemudian katanya ini jadi kemana-mana orang dari Bali yang ini gitu. Padahal menurut Anda sendiri ya bisa aja gitu kan. Yang bikin menjadikan tren itu kan akhirnya ada barangnya, kemudian sedemikian rupa bisa dipengaruhi oleh konsumen dan konsumen saling mempengaruhi. Termasuk juga ini yang baru nih kalau saya lihat di atas Almond Crispy. Semua orang juga tahu, cepat sekali kan nyebarnya. Iya. Bahwa itu kemudian Almond Crispy dari Surabaya. Asli Surabaya katanya. Very expensive. Itu yang Sampai di rumah hancur. Sampai di rumah hancur. Tinggal makan rumah itu ya. Nah ini contoh-contoh bahwa betapa pada saat kita menghasilkan sesuatu itu bisa menjadi populer gitu, tergantung bagaimana kita membawa hanya dan kemudian akan sebagai